Assalamualaikum Bu Wiwin. Waalaikumsalam Ibu Hani. Bagaimana kabarnya Bu Wiwin hari ini? Kok sepertinya lemes seperti itu, kurang semangat? Iya Bu Hani, saya itu sehat. Cuma ini lagi galau berat Bu Hani. Jadi ini kan beberapa hari ini kan lagi eh, banyak kegiatan. Nah, ada kegiatan ANBK. Ini banyak wali murid yang sedang komplain Bu Hani, rame. Saya sampai pusing ini harus gimana. Kalau Bu Hani ada waktu boleh saya sharing Bu Hani? Oh ya, tentu Bu. Hari ini kebetulan sedang kosong ini. Silahkan apa yang mau di-sharingkan hari ini. Saya tadi apa ya? Nah, Tentang ANBK? iya Bu Hani, ini wali muridnya rame Bu Hani, sedang komplain-komplain gitu, baik dari di WA, juga ada yang datang langsung ke sekolah. Saya bingung kalau harus jawab satu-satu ini Bu Hani. Baik, sebelumnya eh, apa sih harapan Bu Wiwin nanti ketika kita selesai berbicara atau selesai sharing ini nanti? Harapan jenengan apa? Nah, ini sih saya pengennya yang pertama itu biar saya lega Bu Hani. Biasanya kalau habis cerita itu kan minimal lega ya Bu Hani ya. Terus habis itu kalau bisa itu bisa menemukan eh, akar masalahnya dan solusinya gitu Bu Hani. Jadi galau-galaunya sudah hilang, bisa fresh, ngajar anak-anak ceria lagi. Gitu Bu Hani. Oh iya iya iya. Nah, sekarang coba Bu Wiwin ceritakan kalau begitu bagaimana perasaan Bu Wiwin saat ada komplain dari wali murid tadi terkait dengan materi AKM dan apa peserta NBK tadi Bu Wiwin. Iya Bu Hani. Jadi ini akhir-akhir ini kan eh, kemarin kan ada simulasi NBK ya Bu Hani ya. Nah itu kan anak-anak yang terjaring dari 150 siswa kelas 5 itu tuh yang terjaring itu cuma 5 anak sebagai sampel. Jadi dari masing-masing kelas 5 hanya 25 anak. Nah ini saya khawatir sekali Bu Hani karena alur informasi dan pola komunikasi yang salah terhadap wali murid itu bisa mempengaruhi penilaian wali murid terhadap kinerja guru-guru juga terhadap sekolah kita, Bu Hani. Ini soalnya tidak hanya satu dua tadi yang ke sekolah, ada yang telepon juga seperti itu, Bu Hani. Oh, seperti itu. Terus faktornya apa ya Bu yang menyebabkan orang tua pada komplain ini? Jadi gini Bu Hani, kemarin itu sudah by WA kan bilang ke saya gitu. Gini, kenapa kok anak saya itu tidak ikut ANBK? Nanti kalau eh, lulusnya gimana? Nggak bisa ngerjakan soal AKM gimana gitu. Jadi kekhawatiran mereka bahwasanya ANBK itu akan mempengaruhi kelulusan anak-anak, mempengaruhi rapotnya anak-anak. Terus kemudian juga nanti bisa dapat SMP yang bagus enggak kalau tidak katut ANBK, tidak ikut di sampelnya ANBK, begitu Bu Hani, itu yang pertama. Kemudian ternyata pola informasi dan komunikasi yang salah itu juga ternyata banyak sekali mempengaruhi Bu Hani karena mereka tahunya kan yang ikut ANBK itu anak-anak yang pinter atau anak-anak yang dipilihi sekolah seperti itu Bu Ani. Itu kekhawatiran para wali murid seperti itu ya. Lalu bagaimana Iya. sih sebenarnya pola informasi dan komunikasi yang sudah dilakukan di sekolah? Nah, ini kebetulan kan memang dari teman-teman di kelas 5 itu hanya memberikan informasinya by grup WA dan itu informasinya cuma berupa jadwal pelaksanaan tryout, kemudian jadwal simulasi ANBK, terus nama anak-anak yang terjaring ANBK, hanya seperti itu saja Bu Hani. Jadi banyak orang tua itu yang deg-degan, yang khawatir, yang bertanya-tanya seperti itu.
Jadi menurut Bu Wiwin ini pola informasi yang seperti itu yang sudah dilakukan itu apakah sudah ideal menurut Bu Wiwin? Ya, belum Bu Hani, karena kan memang belum menjelaskan secara detail mengenai apa itu ANBK, kemudian kenapa kok hanya beberapa anak yang ikut dalam pelaksanaan ANBK, seperti itu. Ya ya. Kalau begitu eh, apa yang dapat Bu Wiwin lakukan untuk membantu para wali murid ini agar lebih bisa memahami tentang ANBK atau hal-hal yang terkait dengan ANBK ini? Nah, tiba-tiba saya punya rencana Bu Hani, ketika melihat wajahnya jenengan tadi langsung ada rencana kalau saya menggandeng humas sekolah dan kepala sekolah untuk memberi sosialisasi, karena kan kita waktunya sudah berjalan ya Bu Hani, secara daring kepada wali murid, kemudian di jam-jam yang mungkin bisa diakses semua orang. Menurut Bu Hani gimana ya kalau ada hal seperti itu saya lakukan? Wah, itu ide bagus loh Bu Wiwin. Nah, bagus sekali itu bisa segera dilaksanakan. Kira-kira tapi bagaimana ya caranya Bu Wiwin agar bisa berkoordinasi dengan pihak humas atau menghubungkan dengan wali murid ini? Iya Bu Hani. Jadi ini saya punya ide. Mungkin habis ini saya akan ke kantor kepala sekolah. Saya akan matur ke beliau tentang kondisi wali murid yang sudah rame ini. Kemudian saya akan melakukan rapat intern dulu dengan humas dan kepala sekolah beserta tim teman-teman kelas 5. Baru kemudian nanti saya akan mengusulkan kita harus melakukan sosialisasi kepada wali murid beserta penjadwalan kegiatan sosialisasinya dalam waktu yang segera Bu Hani. Wah, langkah Bu Wiwin sudah bagus ini. Saya setuju, Bu. Nah, ini kemudian rencana Bu Wiwin ini ke depannya agar tidak ada komplain lagi ini dengan pelaksanaan ANBK apa ini di tahun-tahun berikutnya ini. Iya Bu Hani, ini artinya kalau begitu sosialisasi terkait ANBK ini harus diberikan setiap tahun kepada wali murid Bu Hani. Jadi intinya kan di awal tahun kita selalu mengadakan sosialisasi tahun ajaran baru terkait dengan program sekolah, terkait dengan ini itu seperti kontrak belajar. Nah, ini harus diselipkan tentang sosialisasi kegiatan ANBK beserta nanti isinya apa saja, kemudian yang terkait apa saja, pelaksanaannya bagaimana. Mungkin seperti itu Bu Hani ya. Jadi kita harus laksanakan ini setiap tahun di tahun ajaran baru. Iya, boleh sekali itu Bu, bagus itu. Nah, kira-kira kapan ini solusi sosialisasi ini rencana nanti akan dimulai? Nah, ini kan kebetulan sudah berjalan ya Bu, dan kita sudah di tengah-tengah pekan, jadi tidak mungkin kalau kita mengagendakan dalam waktu dekat. Jadi hari ini juga saya akan ke kantor kepala sekolah, pekan depan itu saya sudah harus bisa melaksanakan sosialisasinya. Jadi untuk yang tahun ini, berarti pekan depan saya sudah harus melaksanakan. Untuk yang tahun depan, berarti setiap tahun ajaran baru harus saya sisipkan materi tentang pelaksanaan ANBK ini kepada wali murid. Mungkin seperti itu Ibu ya. Wah, luar biasa loh Bu Wiwin rencananya. Semoga nanti terlaksana dengan baik dan diberi kelancaran Bu Wiwin. Amin. Terima kasih loh Bu Hani. Ini saya jadi punya ide loh setelah ngobrol sama jenengan. Tadi bingung Bagaimana galau saya. perasaannya sekarang? Bagaimana? Ini Perasaannya sudah sekarang lega Bu Hani. bagaimana? Iya, lega Bu Hani. Habis ini saya bisa ngajar plong rasanya. Padahal dari tadi itu saya ngajar itu saya setengah-setengah ini. Terima kasih sekali loh Bu Hani ya untuk waktunya hari ini. Alhamdulillah kalau bisa sedikit membantu meringankan beban dari permasalahan Bu Wiwin. Saya juga terima kasih. Saya juga
belajar, nanti juga belajar lagi dengan teman-teman yang lain. Ya, kalau mungkin ada yang mau disampaikan lagi Bu Wiwin? Sudah Ibu Hani, karena ini juga sudah waktunya mepet jam ngajar. Nanti saya dicari sama anak-anak di kelas. Terima kasih sekali loh tapi Bu Hani untuk waktunya hari ini. Saya benar-benar plong rasanya, lega sekali. Iya, iya, iya. Sama-sama Bu Wiwin. Kalau gitu saya sampai jumpa di lain waktu. Saya tunggu berita baiknya bagaimana progres dari rencana yang Bu Wiwin lakukan. Iya Bu Hani, terima kasih sekali. Sehat selalu ya Bu Hani, bisa jadi teman saya yang menginspirasi. Ya, Assalamualaikum Bu Hani, saya cabut dulunya karena ini ditunggu anak-anak ya, itu sudah teriak-teriak di kelas. ya. Sama-sama Bu Assalamualaikum. Wiwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu